Akibat lukisan kepala desa, banyak alien telah terluka parah dan bahkan ada yang terbunuh, sehingga Kinmu bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya setelah Kinmu telah terbangun, ia berjalan ke halaman. Penampakan desa tadi malam kini telah berubah menjadi tanah putih. Semua rumah lainnya telah menghilang, hanya menyisakan separuh halaman mereka. Sebagian besar dinding telah runtuh dan sebagian rumah telah hilang. Kinmu menyiapkan makanan untuk mereka semua dan kemudian dia memperbaiki mekanisme Raja Iblis Dutian. Sedangkan Long Qilin terbangun dalam keadaan yang linglung. Saat ini dia bertanya-tanya di mana kita dan di mana desa tempat kita berada tadi malam. Makanan Long Qilin telah siap. Makanan itu tepat berada di depannya. Namun dia sedikit bingung karena Kinmu hanya memberinya setengah ember. Ia pun bertanya kepada Kinmu mengapa hanya segini. Dengan marah Kinmu mengatakan kalau Long Qilin sangatlah gemuk sehingga dia hampir tidak bisa berlari. Setengah ember ini sudah cukup. Long Qilin membantahnya dan mengatakan kalau dia masih dalam masa pertumbuhan. Jika Kinmu mengurangi asupan makanannya, maka dia tidak akan tumbuh dewasa. Kinmu sangat marah dan mencoba mencubit daging di perutnya. Tetapi ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengatakan kalau Long Qilin tidak tumbuh secara fisik, melainkan menumbuhkan daging. Long Qilin juga melakukan hal yang sama seperti Kinmu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengatakan kalau dia mempunyai fisik yang bisa menumbuhkan daging bahkan jika dia minum air. Huling'er dengan marah segera menghampiri Long Qilin. Ia menegaskan kalau sebaiknya Long Qilin sekarang hanya minum air saja. Mendengar ini, Long Qilin dengan cepat mengambil makanannya dan dia tersenyum sambil meminta maaf. Sebelumnya dia sudah mengeluh tentang porsi makanannya. Namun hal itu dilakukan karena dia sangat takut akan kelaparan. Raja Iblis Dutian datang dan melihat Kinmu. Saat ini dia telah menurunkan lukisan kepala desa. Namun lukisan itu kini hanyalah selembar kertas yang kosong. Ia bertanya kepada Kinmu, apakah lukisan ini digambar oleh salah satu orang tuamu? Kinmu mengangguk. Raja Iblis Dutian pun bertanya lagi, apakah orang dalam lukisan itu juga salah satu dari orang tuamu? Aku tidak takut pada mereka, namun bukanlah ide yang baik untuk mengurungku di patung iblis ini. Bagaimana kalau kamu membuka segelnya dan membiarkan kesadaranku untuk kembali ke tubuhku? Setelah itu aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Kinmu pun mengabaikannya. Ia segera menyuruh Huling'er untuk segera makan dengan cepat. Setelah selesai makan, Kinmu pun mengajak semua orang untuk pergi. Raja Iblis Dutian pun mengikuti mereka semua. Sekali lagi dia mengatakan kalau dia tidak takut pada mereka semua. Ketika tubuh aslinya datang, maka dia tidak akan takut pada siapapun. Pegunungan Senduan membentang sejauh beberapa mil. Ketika Kinmu dan rekan-rekannya tiba di kaki gunung, mereka melihat bahwa pegunungan itu sangatlah curam. Kinmu mengeluarkan peta geografis Yangkang mencarinya dengan seksama. Sambil tersenyum dia mengatakan kalau Ngarai Kujiling tidaklah jauh dari sini. Ayo cepat kita pergi. Saat ia berbicara, tiba-tiba sebuah retakan muncul di atas langit dan seekor ular merah raksasa menjulurkan kepalanya dari awan. Ular itu menyemburkan api, membakar awan dan menyebarkannya ke segala arah. Kemudian segerombolan serangga emas terbang keluar dari awan yang retak dan terbang ke segala arah. Beberapa serangga terbang ke arah Kinmu. Melihat ini, Kinmu mendesah dalam hatinya. Sungguh tidak mudah menjadi pemimpin sekte iblis. Kedatangan Long Jiaunan dan wanita dari benteng Sangki menandakan bahwa tuan muda lainnya juga ada di dekatnya. Akan merepotkan kalau mereka semua terjebak oleh orang-orang ini. Huling'er mengendalikan angin untuk menyapu serangga-serangga yang terbang ke arah mereka. Ia bertanya kepada Kinmu, mengapa orang-orang ini tidak pulang ke kediaman mereka dan merayakan tahun baru? Mendengar ini, Kinmu menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan kalau mereka semua merayakan tahun baru dengan cara membunuhku. Selain membunuhku, mereka juga harus membunuh kaisar. Membunuhku jelas bukan pilihan dan aku tidak tahu apakah mereka bisa membunuh kaisar. Bagaimanapun, kaisar adalah target yang jauh lebih besar daripada diriku. Huling'er menangani serangga-serangga itu dengan sangat cepat, sehingga Long Jiaunan dan yang lainnya tidak dapat menemukan tempat Kinmu berada. Ngarai Kujiling tidak jauh dari mereka. Kinmu berjalan ke Kujiling dan melihat bahwa gunung itu tidak setajam tempat lain. Namun gunung itu tampak sangatlah berbeda. Gunung ini penuh dengan pohon-pohon yang sangat layu. Pohon-pohonnya berwarna hitam dan tanahnya juga hitam, sehingga menimbulkan perasaan yang sangat buruk bagi orang-orang. Sambil berjalan, Huling'er bertanya kepada Kinmu bagaimana kalau mereka membunuh kaisar. Kinmu terus berjalan. Huling'er juga tetap mengikutinya dan melompat ke atas punggung Long Qilin. Ia melompat ke kepala Long Qilin dan melihat ke arah
area sekitar. Lalu Kinmu menjawab pertanyaannya, jika mereka membunuh kaisar dan membiarkan putra mahkota naik tahta, maka reformasi akan dibatalkan oleh putra mahkota. Jika itu terjadi, maka guru nasional akan membunuh putra mahkota. Kemudian ia akan menggantikannya dengan kaisar yang baru. Bahkan jika guru nasional tidak melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Aku juga akan mengundang guru negara yang kang untuk menjadi raja surgawi keempat dari sekte Tianmu. Aku telah mempertahankan posisi ini sejak lama untuk dirinya. Namun jika mereka tidak bisa membunuh kaisar, guru negara yang kang tidak akan bersedia menjadi raja surgawi keempat dari sekte Tianmu. Saat ini mereka telah dikelilingi oleh pohon-pohon mati tanpa cabang atau daun. Hu Ling'er sangat gugup saat dia melihat ini. Keadaan di sana membuatnya sangat takut. Tempat itu telah tercemar oleh darah dewa dan juga darah iblis. Raja Iblis Dutian memukul beberapa serangga hingga mati. Lalu ia mengambil segenggam tanah. Dia mengatakan kalau darah di tempat ini sangatlah aneh. Bahkan dia yang sebagai iblis tidak mengetahui apakah itu darah dewa ataupun darah iblis. Karena rasa ingin tahu Kinmu sangatlah kuat, dia pun bertanya kepada Raja Iblis Dutian. Kinmu melihat darah iblis ini sangatlah kuat. Seluruh ngarai telah tercemar yang menunjukkan bahwa banyak darah dewa dan iblis pasti mengalir di sini. Mungkinkah darah para dewa dan darah para iblis tertumpah di tanah ini pada saat yang bersamaan? Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan kalau penglihatan Kinmu masihlah sangat dangkal. Darah ini adalah darah yang sama, tetapi darah ini memiliki sifat ilahi dan juga iblis. Darah ilahi untuk kehidupan, sedangkan darah iblis untuk kematian. Darah yang jatuh di Bukit Kuji memiliki sifat ilahi dan juga iblis. Sifat ilahi tersembunyi di dalam tanah, sedangkan sifat iblis menghancurkan bunga, tanaman dan juga pohon di sini. Pohon-pohon ini semuanya mati, tetapi akarnya tidak mati. Sebaliknya mereka tumbuh subur secara tidak normal. Mungkin saja mereka telah menjadi roh dengan meminjam vitalitas darah ilahi. Raja Iblis Dutian mengiyakan perkataan Kinmu. Ngarai Kujiling sangat gelap dan berkelok-kelok. Jalan ini sangat sulit untuk dilalui. Sekte Tianmu pasti sangat menderita saat mereka menyelundupkan barang lewat sini. Setiap beberapa langkah di sepanjang jalan ada sebuah prasasti batu hitam yang tingginya 3 atau 4 kaki. Prasasti itu memiliki tulisan rahasia yang dilukis di atasnya. Kinmu yang melihat ini pun mengenalinya. Ia mengatakan kalau itu adalah tulisan rahasia penangkal iblis dari sekte suci. Ia juga melarang Hu Ling'er untuk menyentuhnya karena hal itu bisa memicu tulisan rahasia penangkal iblis. Saat ada yang menyentuhnya, orang itu akan terhisap ke dalam prasasti batu. Mendengar ini, Hu Ling'er pun sangat ketakutan. Di sana terdapat banyak prasasti batu. Sepertinya sekte Tianmu telah berusaha keras untuk membuka lorong ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada banyak monster di Gunung Kuji, dan monster-monster itu sangatlah menakutkan. Sambil berjalan, Kinmu pun menghitungnya. Jumlah prasasti batu mencapai 46. Jika setiap lempengan batu hanya menekan satu monster, berarti di sana terdapat 46 monster. Saat ini mereka telah tiba di tengah lembah, dan di sana terdapat sebuah danau. Ada sebuah pohon tua di tepi danau. Pohon itu tampak sangat layu. Di sekitar pohon itu terdapat prasasti batu hitam, dan jumlahnya sangatlah banyak. Melihat ini, Kinmu dan yang lainnya sangatlah kaget. Saat ini dia bertanya-tanya, mungkinkah ada ratusan iblis yang ditekan di sini? Meskipun dia pemimpin sekte Tianmu, dia hanya tahu sedikit tentang Gunung Kuji. Tepat saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan yang meminta tolong. Long Qilin juga mendengarnya dan dia mencari sumber suara tersebut. Setelah itu dia mengatakan kalau ada seorang wanita yang mandi di dalam danau. Wanita itu terus berteriak dan suaranya semakin keras. Karena penasaran, Hu Ling'er melompat ke atas kepala Long Qilin. Ia mengatakan kalau wanita itu sedang tenggelam. Long Qilin menggelengkan kepalanya. Dengan tegas dia menjelaskan kalau memang wanita itu tenggelam, tidak mungkin dia telanjang. Mendengar ini, Raja Iblis Dutian terkejut sekaligus bergembira. Ia segera naik ke atas kepala Long Qilin dan melihatnya. Raja Iblis Dutian mengatakan kalau wanita itu sangatlah cantik. Ia segera memanggil Kinmu dan menyuruhnya untuk segera melihat wanita itu. Mendengar ini, Kinmu pun tersenyum. Ia menegaskan kalau mereka sedang dikejar. Kita harus segera pergi dari sini. Suara teriakan wanita itu semakin kuat. Ia juga mencoba merayu Kinmu dan yang lainnya. Kinmu dan yang lainnya terus berjalan di sekitar danau. Hu Ling'er yang mendengar rayuan wanita itu dengan tegas mengatakan kalau Kinmu tidak akan tergoda karena dia adalah pemimpin sekte Tianmu. Tiba-tiba wanita itu pun terdiam. Kemudian terdengarlah suara yang sangat menyeramkan. Danau yang dikelilingi oleh prasasti batu tiba-tiba dibanjiri dengan air. Akar pohon hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Akar itu berputar-putar dan melambai-lambai di udara. Di ujung setiap akar terdapat seorang wanita muda. Tiba-tiba terdengarlah suara melengking yang sangat menusuk telinga. Suara itu mengatakan kalau sekte Tianmu lah yang telah menekanku di sini. Mereka menggunakan prasasti batu ini untuk menekan tubuhku. Dan terdengarlah suara ledakan. Di ngarai Kuji, prasasti batu mulai berguncang. Tampak
Tampaknya di bawah sana terdapat tubuh yang sangat besar yang berjuang untuk melepaskan diri. Kinmu sangat terkejut ketika dia melihat begitu banyak prasasti batu. Dia selalu berpikir bahwa ada negara iblis yang ditekan di sini dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka bahwa prasasti batu ini hanya menekan satu iblis, dan iblis itu sangatlah besar. Prasasti batu terus bergetar. Tiba-tiba tanda run pada monumen itu mulai menyala. Prasasti itu menjadi seperti gunung, menjadi sangat berat dan menekan tubuh monster itu. Hal ini membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Di atas danau, wajah wanita-wanita itu mulai berteriak. Suara mereka sangatlah mengerikan. Monster itu mengatakan kalau dia akan membunuh kalian semua dari sekte Tianmu.